Haleluya. Mari sama-sama kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah sepanjang hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemberkatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih malam hari ini Engkau membawa kami kembali berkumpul bersekutu bersama-sama di dalam ruangan keluarga Allah. Kami boleh mengalami Engkau di dalam persekutuan kami malam hari ini. Kami boleh dipuaskan, kami boleh dikenyangkan, kami boleh disegarkan dengan perkataan-perkataan yang menghidupkan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau yang memberikan kami hikmat pengertian untuk kami boleh mengerti dan memahami apa yang Engkau rindukan dalam hidup kami, apa yang Engkau katakan bagi kami, bahkan anak-anak kami juga Engkau berikan mereka pengertian yang daripadamu dengan sederhana menerangkan bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami memulai ibadah kami malam hari ini, persekutuan kami malam ini kami memulainya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hallelujah.
berlimpah-limpah memenuhi seluruh kehidupan kami. Sukacitamu melimpah-limpah di dalam hidup kami. Haleluya. Mari setiap kita yang bersukacita sama-sama katakan amin. Kami bawa pujian. Haleluya. Kita tetap bersukacita, amin. Sebab Dia segalanya dalam hidup kita. Segalanya bagiku. Tak ada yang dapat memisahkan
lepas minggu, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun. Engkau Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Haleluya. Kalau kau harus berjalan, kalau kau harus berjalan, dalam lembah kekelaman,
Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidup. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur besar setiamu atas hidup kami. Besar anugerah-Mu bagi setiap kami. Terima kasih. Kami bersyukur setiap hari Engkau membawa kami, Engkau menarik kami. Semakin hari semakin melekat dengan Engkau. Kami semakin mengerti bagaimana Engkau hidup dan bagaimana kami hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh terus hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Terima kasih untuk hidup yang berlimpah-limpah. Setiap hari Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih. Kami bersyukur dapat memandang Engkau makin hari makin jelas. Kami bersyukur dimanapun kami berada, Engkau ternyata ada. Dan di mana Engkau ada, di situ ternyata kami ada. Terima kasih. Segala kebenaran, oh kebenaran-kebenaran-Mu, Engkau menyingkapkannya bagi kami. Dan Engkau menghidupkan kami sesudah 2 hari. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih, Engkaulah yang menerkam, tapi Engkaulah yang menyembuhkan kami. Oh, Engkaulah yang memukul, tapi Engkaulah yang menyembuhkan kami. Terima kasih buat segala perkataan-perkataan-Mu yang membawa kami tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Kok kayak itu? Itu kencang. Cek 1, shalom semua. Suara saya cukup jelas kah? Cukup jelas? Oke. Shalom semua. Shalom Yeye, shalom Marvel. Salam Pak Tua. Shalom. Marvel, mana dia Marvel ya? Santai sekali dia. Oke. Kurang sehat kah? Sehat. Apa sakit perut dia? 2 hari nggak sekolah Pak Tua. Kenapa? Sakit perut. Mencret dia. Oh, sakit perut. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Memang mikirin apa Marvel? Ada yang dipikirin Marvel? Sampai sakit perut?
Katanya bisa nggak aku pacaran sama buru-buru gitu. Shalom Jelita. Oh, kemana? Salam tua. Salam ya, Bes. Salam tua. Salam Ika. Salam tua. Salam Jose. Stanley. Stanley. Wah, tadi sudah salam ya. Michelle and the gang. Shalom. Salam Burju. Berebut mereka di situ. Salam Michelle. Salam telang. Oke. Salam semua ya. Yang di radio siapa saja Kak? Yang di radio ada Mak Tian, ada Mama Gwen, ada Pak Glory Sihombing, ada Pak Lunggu, ada siapa lagi? Ada Mak Alexa, ada Pak Nanser. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. 5, betul. Di sini ada 5. Ada 5 ya. Oke. Yang lain pada kemana ya? Baik, puji Tuhan ya. Nah, ada di antara saudara yang mau cerita, dapat sesuatu, mau berbagi sesuatu? Silahkan. Siapa tahu dari situ kita boleh memecah-mecah roti ya. Saya dapat sesuatu dari perenungan saudara. Tuhan bicara apa? Tuhan kasih perkataan apa? Gitu ya. Sekaligus untuk melatih. Adakah? Satu. Oh, siapa tahu yang di studio juga ya. Yang di studio ada yang mau cerita kah? Kesya? Kok jadi ada yang hilang lagi? Siapa nih yang hilang? Ya, Bes ya? Bukan. Oh, Pak Dedi. Mami, ada mau cerita? Hah? Ada atau enggak? Bikin gini loh. Ada. Biar didengar sama yang lain. Kalau ada, ada. Ada lagi yang lain? Enggak ada? Baik. Oke. Tuhan ya. Urahel? Ada. Oke ya. Baik. Oke. Mari kita lanjut ya. Nah, saudara. Ternyata saudara, kepercayaan kita kan sekarang itu makin nyata ya. Bahwa apakah benar Tuhan ada di dalam kita gitu. Jadi sekarang kita menjadi terbiasa begini ya. Bahwa Tuhan di atas Alkitab. Amin. Ya. Jadi sekarang kita boleh dikatakan ya, ini butuh iman ya. Butuh iman dengan berani mempercayai bahwa memang benar Tuhan itu nyata. Tuhan ada di dalam kita. Nah, begitu kita berikan sedikit membuka sedikit pintu saja, maka itu seperti kita ada dalam satu terowongan mungkin atau gua yang tertutup gitu ya, pintunya tertutup gitu, tetapi ada sedikit cahaya, sedikit lubang kecil saja. Nah, itu sudah cukup
Wah, dari kejauhan kalau kita lihat yang sedikit saja itu, maka orang yang terkubur di dalam goa atau lubang besar gitu, dia akan punya semangat gitu. Walaupun itu kecil sekali gitu. Berarti itu jalan keluar. Ya. Nah, saudara, kira-kira demikian. Kalau kita itu sudah membuka sedikit pintu hati kita, ya, itulah yang dikatakan iman sebesar biji sesawi. Dan ternyata makin lama pintu itu makin terbuka lebar gitu. Sehingga pengenalan kita juga demikian ya. Pengenalan kita akan Tuhan juga makin lama makin membesar. Ya. Terus kenyataan kehadiran Tuhan dalam hidup kita juga makin lama makin besar. Nah, itu bisa secara pribadi, saudara ya. Secara pribadi. Tetapi sebetulnya itu secara korporat juga demikian. Secara bersama-sama. Ya. Bukan hanya secara bersama-sama yang hidup. Kita dunia hidup ini ya. Tetapi di alam roh juga terjadi demikian. Jadi selalu demikian ya. Jadi walaupun Tuhan bekerja di antara kita gitu ya, kan dia kan berinkarnasi ya. Di antara kita, hidup di antara kita gitu. Ini kenapa ya? Di situ kenapa? Bukan kayak nyi gitu, enggak ya? Oke, baik. Nah, saudara, Tuhan kan sedang hidup di antara kita. Ya, tinggal di antara kita. Bahkan dia itu benar-benar sedang melakukan satu pekerjaan yang selama ini, selama bumi ini ada, atau selama zaman ada, belum pernah dilakukannya. Yang dia kerjakan sekarang ini. Jadi saudara, pahamilah bahwa di dalam Tuhan itu kan dikatakan yang penting adalah ciptaan baru. Jadi salah satu ciri utama daripada Tuhan yang benar atau the real atau Tuhan yang nyata itu adalah ada sesuatu hidup dia gitu. Pekerjaannya selalu baru, tidak membosankan. Ya. Jadi kalau kita sudah sampai di hal membosankan dalam hidup kita, berarti kita sedang teralihkan ke dunia ini atau teralihkan ke diri kita atau ke manusia kita yang lama. Jadi salah satu ciri utama di dalam Tuhan ya, yang benar itu adalah selalu fresh gitu. Ya, itu ciri utamanya, fresh, segar. Ya. Makanya saudara, ketika kita mulai berani melangkah keluar dari pemahaman yang lama. Ya, pemahaman yang lama dari Alkitab gitu. Ketika kita berani mempercayai bahwa kalau Tuhan dalam kita kan nggak mungkin sesat ya. Amin. Kalau kita yakin Tuhan dalam kita, mungkinkah kita sesat? Nggak mungkin. Pikiran kita yang mengatakan itu sesat. Ya, tetapi mana mungkin? Om dia bilang dia tinggal dalam kita. Selama hati kita ini murni, hati kita tulus, suci hati kita gitu ya. Istilahnya begitu Tuhan tegur kita bertobat gitu. Begitu kita temukan dalam hati kita itu ada kecurangan, ada kesombongan, kita ditegur gitu ya. Bisa melalui perkataan teman atau apa saja gitu. Kita selalu mengambil sikap merendahkan diri kita di hadapan Tuhan.
maka eh, dia akan dengan senang hati, saudara, memperbaiki kita dengan mudah gitu. Waktu ambisi kita tidak ada lagi. Ambisi apa saja ya? Ambisi yang kuat, mau ingin lebih daripada yang lain gitu, ingin lebih dari nenek moyang kita gitu ya. Waktu kita keluar dari situ dan apa ya, serius tapi santai, santai tapi serius gitu ya. Waktu kita seperti itu, maka kita akan lebih dalam mengenal Tuhan itu. Lebih dalam. Perhatikan saudara, Adam dan Hawa ketika kan dikatakan, nampaknya kan perkataan Tuhan, mengenai pohon ini jangan kamu makan katanya. Nanti kamu mati. Itu kan seolah-olah tegang ya. Tapi kenapa waktu mereka itu didatangi oleh Tuhan, kok Tuhan nggak tegang ya? Ya kan? Biasa saja gitu. Di kisah itu tidak ada kita lihat langsung Tuhan datang dengan marah kan? Tidak ada. Tetapi yang tegang itu justru di dalam diri manusia. Dan ketika dia tidak bisa lagi keluar, jadi kan ketika dia tegang lalu saling menyalahkan toh. Apakah kamu makan? Seandainya pada waktu itu Adam itu tidak menyalahkan siapa-siapa, karena dia sumber kan sebetulnya kan, mungkin tidak akan separah itu gitu keadaannya. Ya, tapi terjadilah saling menyalahkan. Nah, tetapi walaupun terjadi saling menyalahkan dan Tuhan mengutuk mereka, kita melihat bahwa Allah itu sebetulnya tetap ada di antara manusia. Tetap memperhatikan gitu. Hanya saja manusianya yang tidak bisa lagi datang kepada Tuhan dengan bebas. Ya. Nah, tahukah saudara bahwa sudah begitu banyak sekali pekerjaan Tuhan atas ciptaannya ini. Melalui nabi-nabinya, melalui malaikat-malaikatnya yang diutus. Coba perhatikan di sana, saudara. Ternyata dari dulu, dengan berbagai macam cara gitu ya. Kalau saudara baca, saya kemarin baca lagi kisahnya Abraham gitu ya. Ketika datang, gitu ya. Ketika dia bilang, kusembunyikankah apa yang mau kulakukan ini terhadap Sodom dan Gomora? Padahal nanti kan Abraham ini akan jadi pemimpin bangsa-bangsa gitu. Daripadanya akan lahir bangsa-bangsa gitu. Aku sembunyikankah dari dia? Apa yang mau kulakukan ini? Tak mungkin lah. Gitu. Dia cerita gitu. Apa yang mau dilakukan dia? Jangan begitulah. Ketika masa kalau engkau temukan orang benar di sana, masa akan engkau hancurkan juga dari 50, 45, 40, 30, 20, 10. Ya. Dari kurang 5 lalu kurang 10. 40, 50, 45, 40, 30, 20, 10. Berapa kali itu? 50, 45, 40, 30, 20, 10. 6 kali permintaan. Ya, 6 kali ya, banyak ya.
Eh, ketika Tuhan mengajar kita, saudara, mengajar kita secara pribadi, kita akan mengenal Tuhan itu benar-benar nyata sekali. Ketika kita bisa mendengarkan dia secara pribadi. Saya sharing-sharing ya dengan tadi temannya. Saya sering ajak sharing itu. Dia cerita gitu ya. Cerita bagaimana persis ya seperti yang saya alami juga. Maksudnya begini. Dia itu benar-benar apa ya? Kadang ada nego, ada hal-hal kecil, ada niat-niat jahat di dalam hatinya gitu ya. Itu langsung diungkapkan oleh Tuhan gitu. Masa kamu begini? Berarti kamu masih begini katanya gitu. Sehingga saudara, dari situ saya apa ya? Memahami cara Allah bekerja gitu. Untuk membuat dia itu sangat nyata sekali. Senyata kita itu punya seorang sahabat gitu. Tetapi sahabat ini selalu mendampingi kita. Kapan saja gitu. Jadi dari situ akan lahir satu hubungan gitu. Hubungan yang membuat kita rasanya nggak mungkin akan menyakiti sahabat kita ini. Gitu. Nggak mungkin. Karena saling kepercayaan. Gitu. Nah, seperti itulah yang dilakukan Tuhan pada mulanya dengan manusia. Jadi memang dia cari sahabat. Cari teman yang sepadan dengan dia gitu. Makanya kan yang walaupun dalam rupa Allah namun tidak menganggap kesetaraan atau kesepadanan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ingat ketika Tuhan menciptakan Hawa, apa dia bilang kepada Musa? Apa firman-Nya? Tidak baik manusia itu seorang diri. Baiklah, aku menciptakan yang sepadan dengan dia. Penolongnya katanya. Saudara, anggapan kita itu, oh itu perempuan, oh penolong, dia lebih kuat. Itu interpretasi saja semua, saudara. Kedudukan wanita dan pria di hadapan Tuhan sama, equal. Namun memang pada perjalanan berikutnya itu ada aturannya. Tetapi sebetulnya tidaklah demikian. Itu hanya untuk menggambarkan antara seperti Firaun dengan Yusuf ya. Hanya tahta inilah yang membuat aku berbeda dengan engkau. Namun semuanya engkau menjalankannya dengan kuasamu. Tidak ada orang buat apa-apa di atas Mesir ini tanpa sepengetahuanmu katanya. Jadi di situ kita melihat seolah-olah Firaun tidak nampak lagi gitu. Jadi persis seperti itulah antara bapa dengan anak. Adam dan Hawa. Antara Allah dengan kita. Jadi ketika dia itu berinkarnasi jadi manusia. Jadi saudara benar-benar saudara, ini saya selalu merenungkan gitu ya. Kok bisa ya? Kok bisa Tuhan yang pencipta alam semesta ini? Apalagi mau kita bilang ya kebesaran dia gitu. Tapi kok bisa dia itu mengambil tempat yang paling rendah sama dengan ciptaannya gitu. Kalau saudara
ikuti ya perkataan setiap hari ya. Itu kan kita tahu kan Tuhan yang sedang ngajar kita. Kan saudara kan nggak perlu tersandung lagi dengan manusianya. Karena kan kita ini kan punya iman sekarang. Dan itu iman itu Tuhan yang kasih kita kan. Tuhan yang anugerahkan gitu loh. Apa namanya? Kalau dulu mungkin kita terlalu terpesona dengan yang namanya supranatural. Tetapi sekarang justru kita itu melihat Tuhan yang sederhana tanpa supranatural. Sekalipun dia supranatural. Jadi selama ini kita itu meraba-raba di alam roh gitu. Mencari-cari di dalam hati kita dalam satu bayangan. Oh ini Tuhan, oh itu. Kita meraba-raba, kita mencoba mencari-cari gitu. Kita coba mengujinya dengan firman-Nya. Dengan perkataan-perkataannya. Lalu sekarang ini saudara, dia itu berfirman kepada kita atau berkata kepada kita, menunjukkan dirinya apa adanya, sangat sederhana gitu. Dan diam-diam dalam hati kita ini, kita percaya itu betul. Tetapi memang karena belum terbiasa, maka kadang ada keraguan. Bahkan sebetulnya itulah namanya pemberontakan. Saudara, kan dikatakan begini. Akan mengaku, setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku. Apa yang diakui, saudara? Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, gitu. Tahu nggak, saudara? Pengertian itu sebetulnya itu dalam sekali. Dulu saya nggak mengerti. Sekarang saya mengerti. Tahukah saudara artinya apa? Ketika dikatakan Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Yesus itu kan manusia. Itu Yesus yang diwakilinya adalah tubuhnya yang sempurna. Ya, dulu ya. Tetapi sekarang tahukah saudara? Inkarnasi berikutnya adalah manusia biasa kita ini yang sudah ditebus ini. Saudara, Yesus itu nggak perlu ditebus karena dia penebus. Amin. Ya? Ya nggak, saudara? Dia menjadi manusia. Makanya saudara, pekerjaan inkarnasi yang pertama itu tidak membuat kita itu, jadi inkarnasi yang pertama, walaupun Yesus berulang kali berkatakan begini kan, kalau engkau mengerti siapa dia yang berbicara kepadamu, menurutmu siapakah aku ini? Kan pada waktu itu saudara, murid-murid itu hanya mengenal karena diwahyukan. Saudara. Sehingga Paulus itu berdoa. Aku berdoa supaya kamu diberikan apa? Roh hikmat dan wahyu. Oke? Supaya kamu mengenal bla 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 gitu ya. Efesus 1 ayat 18. Aku berdoa. Sehingga saudara, tahukah saudara? Ayat yang diberikan, perkataan yang diajarkan oleh Paulus ini terus kayak apa namanya ya, kayak diperhatikan dari berbagai macam sisi. Lalu itu menjadi khotbah yang sangat hebat sekali. Saya ingat saudara, kalau khotbahkan itu dulu semangat sekali saya. Tapi tahu nggak saudara? Apakah mengenal Allah secara pribadi? Tidak. Murid-muridnya pun tidak mengenal Allah. Jadi mereka cuma begini saudara. Kalau saudara perhatikan ya, perhatikan khotbah orang-orang saudara. Selama mereka itu memakai Alkitab,
dipakai Alkitab ayat yang lain untuk menguatkan ayat yang lain, saudara akan menemukan itu hanya di permukaan saja. Percaya deh. Lihat saja perkataan mereka. Jadi seolah mereka wah, kita mesti punya roh hikmat dan wahyu gitu. Tapi kulitnya aja. Masuk dalam nggak pernah. Nggak pernah. Selalu, marilah kita berusaha mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Tapi nggak pernah masuk. Selalu berusaha. Tapi tak pernah masuk di dalam. Dan memang saudara, inkarnasi yang pertama, itu dia nggak pernah dikenal. Makanya saudara, sampai Tuhan kan ngomong kan, pas waktu yang di laut itu kan, di tepi pantai itu kan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Sampai 3 kali kan? Benar Tuhan, engkau tahu katanya. Sampai 3 kali. Sampai kalau saudara lihat itu dari mimik Tuhan itu, memang bisa. Nah, pun waktu Roh Kudus tercurah bagi mereka, itu pun mereka hanya sekedar melihat Tuhan itu bekerja di dalam mereka. Namun mereka tidak mengenal Allah itu sesungguhnya. Ini perkataan Tuhan. Kenapa saudara? Karena itu disiapkan sampai selesai. Jadi kita di penghujung ini saudara, kita itu boleh mengenal dia seperti sekarang. Bukan karena siapa kita. Bukan karena pencapaian kita apa. Tapi karena kita ada di waktunya. Saudara mesti bisa menerima ini apa adanya. Sehingga anugerahnya itu makin melimpah bagi saudara. Kalau kita terlalu memperhatikan diri kita, kalau kita terlalu melihat siapa diri kita, maka kita itu tidak mendapatkan begini. Kita tidak akan melihat bagaimana dia bekerja dengan leluasa di dalam kita. Sehingga kita tidak bisa melihat dia dengan jelas seperti yang kita imani. Kita selalu meraba-raba. Saudara, tepat hari ini ketika saya bicara ini, saudara, dia sedang menampakkan dirinya bagi kita lewat perkataan-perkataan ini. Dan dengan diam-diam, cek di dalam hati saudara. Apakah saudara mulai menemukan ada satu, ada seperti satu aliran gitu. Kan saudara kan dulu kan pernah yang namanya mengalami lawatan ya. Pekerjaan roh gitu. Ya. Dulu kalau misalnya kita diurapi, mungkin rasanya kita gemetar atau merasakan hadirat Tuhan kita menangis gitu ya. Nah, tahukah saudara, ada sesuatu yang dilakukan dia ketika bicara ini, itu seperti murid-murid di dalam perjalanan ke Emmaus itu hati mereka berkobar-kobar gitu. Nah, itulah salah satu ciri Tuhan menampakkan diri kepada kita. Jadi, kalau pada waktu menampakkan diri dulu, saudara, itu kita lihat dia di luar, murid-muridnya melihat di luar. Sekarang tidak, saudara. Saudara melihat dia di dalam saudara. Sehingga nantinya, saudara, benar-benar saudara akan benar-benar tidak mungkin berani engkau menyangkal dia. Gak mungkin berani. Karena apa? Dia sangat nyata. Ketika saudara sangat mencintai pasanganmu,
Engkau sangat mengasihi dia karena eh, saudara sudah hidup lama lalu menemukan apa ya kata saling gitu, saling mengasihi gitu. Dan mungkin saudara melihat berkali-kali gitu, saudara saling menunjukkan saling mengasihi, gitu. Ya, sudah berjalan lama gitu, menjadi suami istri gitu. Mungkinkah saudara berani melakukan sesuatu di luar sana tanpa sepengetahuan pasangan saudara? Saya yakin nggak berani. Kalau ada keterbukaan di antara saudara, uang bersama, kalau mau kemana pergi gitu, misalnya pergi, papi lama pulang ya misalnya. Kalau misalnya nggak permisi, ada rasanya, kok nggak bilang sih mau pergi tadi? Ah, kirain sudah bilang kan gitu kan? Kadang-kadang saya gitu, kok papi nggak bilang sih kalau besok pergi ke sana gitu kan? Kirain udah bilang gitu. Nah, saudara, seperti itulah kita dengan Tuhan. Saudara. Jadi bukan kalau kita itu hanya Tuhan itu nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita rasakan, nggak pernah kita dengarkan, nggak pernah kita bercengkerama dengan Dia, nggak pernah kita melihat bagaimana Dia itu setia dengan sabar menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dengan sabar Dia tekun nuntun kita, Dia lepaskan kita, Dia ampuni kita, Dia tolong, entah apa saja gitu. Mungkinkah kita berani menyangkal Dia? Mungkinkah berani kita lebih mentaati dunia ini daripada Dia? Nggak mungkin kan? Makanya saudara, pekerjaan Dia yang paling utama sekarang ini saudara, adalah benar-benar Dia itu memisahkan kita dari dunia ini saudara. Benar-benar saudara, Dia lakukan satu hal yang membuat kita ini benar-benar berpaling kepada Dia. Jadi bukan karena siapa kita atau apa yang sudah kita lakukan. Tetapi saudara, jadi dengan diam-diam saudara, Tuhan itu bekerja sejak dari dalam kandungan ibu kita. Dia bekerja, dia atur semua gitu loh. Tanpa kita sadari, dia sudah bekerja bahkan sebelum kita percaya kepada Tuhan. Dia sudah bekerja dan dia sudah memilih kita sampai ada di tempat ini. Sampai dia buat kita mendengar ini. Tahukah saudara? Tujuannya apa? Tujuannya adalah membuat sekelompok ini akhirnya dilihat orang. Jadi saya bukan hanya ini saja, tapi di antara di tempat yang lain, saudara, dia bekerja. Secara diam-diam dia bekerja. Wah, ketika saya sharing-sharing gitu ya dengan teman-teman yang saya bilang itu, ternyata mereka ini ternyata mereka mendapatkan pekerjaan Tuhan yang saya pikir ajaib ya. Dan saya sangat yakin saudara, pekerjaan Tuhan gak mungkin gagal saudara. Gak mungkin. Dan saudara mesti mengamini pekerjaan Tuhan gak mungkin gagal di dalam saudara. Gak mungkin. Dia sangat hati-hati sekali. Dia sangat perhitungan. Dia sangat cermat. Dia sangat cerdas. Perhitungannya tinggi sekali, saudara. Akurat sekali, saudara. Timingnya juga tepat gitu loh.
Mungkinkah dia gagal? Tak mungkin gagal, saudara. Jadi saudara, sekarang ini saudara, proses bagaimana kita mengenal dia. Jadi bukan berusaha mengenal dia, tetapi dia sendiri memperkenalkan dirinya dengan berbagai macam cara, saudara. Jadi saudara, ketika kita mulai berani, saudara, seperti kebenaran tentang yang saya katakan itu bukan kalimat syahadat gitu. Selama ini kan kita diajak beriman. Saudara, ketika Tuhan mengucapkan sesuatu dari perkataannya sendiri, ketika itu bertentangan di dalam Alkitab, seolah-olah bertentangan, maka orang langsung mengatakan itu sesat. Saudara, saya ingat dulu saudara, ketika keluar dari mulut saya begini, untuk masalah penghidupan tidak butuh iman, tidak perlu iman. Wow, itu saudara, itu goncang saudara. Saudara, padahal kan dia cuma bilang, jangan kamu khawatir katanya. Dulu saudara, saya ingat sekali karena itu pengalaman soalnya. Lalu mereka mengatakan, jangan jadikan pengalaman jadi doktrin katanya. Karena dulu bagi saya saudara itu masih sesuatu yang baru gitu. Tapi saya menggebu-gebu karena saya tahu karena saya pribadi dengan Tuhan. Karena jelas sekali saudara, kata-kata yang diucapkan itu saudara, sampai kapan kamu terus begini? Gitu. Itu benar-benar terngiang-ngiang. Jadi setiap kali saudara, saya gagal mempercayai Tuhan, tetap saja khawatir. Dia dengan sabar, dengan perkataan sampai kapan kamu terus begini? Tapi kan orang lain yang tak punya pengalaman itu akan mengatakan, itu mah kamu halu. Itu mah kamu dengar pikiranmu sendiri. Tetapi yang mendengarkan itu, yang punya pengalaman mendengarkan suara itu, akan mengerti. Lama-kelamaan dia akan mengerti. Saya jadi ingat saudara cerita teman saya tadi yang saya katakan tadi. Dia ngalamin persis seperti itu. Aduh, dia itu benar-benar berkali-kali nggak bisa lari gitu. Makanya kami cerita itu menjadi saling sambung menyambung gitu. Karena semangat sekali, karena apa yang saya alami persis seperti yang dia alami gitu. Bahkan dia bilang begini, itu rasanya perkataan Tuhan itu nusuk amat dalam katanya. Wah, itu saya jadi ingat saudara. Kalau Bapak masih nusuk, itu saya menggelepar-gelepar saya bilang. Saya praktekin lagi gitu. Waktu yang saya cerita sama saudara. Jadi saudara, ketika pas yang puncaknya yang saya bilang, ketika ruko kita yang nggak terbayar 6 bulan, lalu rumah saya nggak terbayar berapa bulan gitu kan, sehingga mau dicap gitu kan. Kan pas mau datang sama Tuhan gitu. Belum lagi kejadian yang beruntun kan. Pas mau masuk ke kamar doa itu saya dengar. Kan dengarnya itu kan bukan audible ya. Itu kan di hati ya. Sebetulnya seperti itulah Abraham mendengarkan suara itu. Jadi saudara, mendengar suara Tuhan nggak bisa diajarkan. Nggak bisa.
Segimana hebat pun kita kasih ayat bagaimana caranya mendengar suara Tuhan. Orang itu pribadi dengan Tuhan. Dan ternyata itu kedaulatannya Tuhan juga. Memilihnya. Karena ternyata dia nggak sembarang dalam bekerja. Mau kita paksakan kepada orang. Supaya mereka mendengarkan suara Tuhan. Ampun. Ya mereka masih punya keinginan. Oh mereka nggak dipilih Tuhan. Nggak dikerjain sama Tuhan. Enggak, Tuhan nggak bekerja serampangan ternyata. Ternyata sebelum seseorang itu mendapatkan kesempatan untuk punya yang seperti itu, oh ternyata dia sudah pilih sebelumnya. Ternyata sudah ada hal yang dikerjakan. Ternyata kalau belum, disitulah seorang rasul gagal, saudara. Karena apa? Dia pikir semua yang dimenangkan dia harus datang kepada Tuhan. Ketika mereka meninggalkan Tuhan, pergi ke dunia, masuk ke dunia, di situ dia kecewa sekali. Dalam perenungan dia, saudara, dia kecewa sampai seperti sampai sakit bersalin katanya kan. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu katanya. Saudara, Yohanes saudara adalah rasul yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika pekerjaan Tuhan sangat kuat sekali di dalam Paulus. Sampai yang terjadi ketika waktu untuk mengenal Tuhan datang kepada dia. Dia kehabisan waktu, saudara. Oleh karena apa, saudara? Oleh karena pekerjaan dia, pekerjaan Tuhan yang sangat kuat di dalam dia. Akhirnya, saudara, waktu untuk pengenalan akan Tuhan itu menjadi kehabisan, saudara. Dia kehabisan waktu. Itu yang terjadi, saudara. Saudara, tahukah saudara, bagi kita sekarang ini, saudara. Jadi ketika tadi saya mulai cerita gitu ya, sharing tentang dia mulai menemukan kebenaran. Ya. Bahwa ada hal yang tidak kita mengerti dalam pekerjaan Tuhan. Oke. Yang kemarin itu, ketegangan yang kemarin stop, saya bilang. Dan dia mulai dengarkan, dan dia mulai memahami. Ini waktunya kita ngalamin pengenalan itu sendiri. Ini waktunya benar-benar kita mesti lebih tertarik kepada pengenalan, pengalaman akan Tuhan, daripada bagaimana terluput dari dunia ini. Terlepas dari dunia ini. Sehingga ketegangan apapun yang kita lihat di dunia ini tidak membuat kita itu meninggalkan damai sejahteranya Tuhan. Tidak meninggalkan ketenangan, keteguhan hati. Walaupun sudah sangat tegang sekali. Kita mesti ingat. Ini adalah pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan kita. Saudara, ketika Tuhan bekerja, perintahnya kepada kita adalah pandanglah, lihatlah. Masih ingat saudara? Kata-kata yang sangat penting di dalam kitab Wahyu apa? Lihatlah.
Pandang, perhatikan pekerjaan Tuhan. Bukan segala ketegangan-ketegangan yang ada. Karena kalau kita dialihkan kepada ketegangan itu, maka apa yang menjadi intinya daripada pekerjaan Tuhan, yaitu supaya kita mengenal Dia, mengenal wataknya Dia, dan mengenal siapa kita, itu akan menjadi gagal, saudara. Karena apa? Karena kita memperhatikan sisi ketegangan di dunia ini, saudara. Kita selalu, jadi ketika orang fokus berjaga-jaga, saudara perhatikan dari dulu, saudara, keadaan umat Tuhan itu nggak berubah. Saudara, segala sesuatu butuh iman katanya. Tapi tahu nggak, saudara? Waktu saya katakan untuk masalah penghidupan tidak dibutuhkan iman, mereka bilang saya sesat. Dan sejak saat itu saya nggak pernah diundang khotbah di gereja itu. Tapi tahukah saudara, apakah mereka lolos dalam pelajaran iman? Ternyata mereka masih khawatir. Tetap mereka pertahankan kekhawatirannya. Sehingga apa? Mulutnya bisa bicara mengandalkan Tuhan. Pada kenyataannya tetap mengandalkan apa yang dia punya. Sehingga ketika Tuhan mau ambil itu nggak mungkin dia kasih. Nggak mungkin. Saudara, perjalanan yang panjang, saudara. Ketika Ayub diambil semuanya dari dia. Ada satu ini tadi ya, kata-kata teman yang bagus tadi ya. Kalau kita nggak punya makanan, kita bisa tahan lapar. Karena nggak ada makanan di samping kita. Tapi kalau ada makanan di samping kita, itu untuk berusaha menahan lapar sangat sulit. Itu yang kemarin ceritanya Pak Twin ya. Pas lagi puasa itu, waduh, makanan seliweran gitu. Saudara, mengucap syukurlah ketika kita diizinkan mengalami banyak hal gitu ya. Ketika mulai memperhatikan gitu ya, bagaimana perjalanan, ketika lihat bagaimana kita istilahnya dari sudah 12 tahun gitu ya, mau 13 tahun ya. Bagaimana kita istilahnya dengan orang-orang dengan jumlah yang segini-segini gitu. Tapi tahukah saudara, sekarang benar-benar saya melihat itu ya. Wow. Benar-benar melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Melihat bagaimana saudara dengan tekun mendengarkan firman Tuhan, mulai mengalami, mulai melihat, mulai mempercayai dengan serius, dan keputusan-keputusan yang saudara ambil benar di hadapan Tuhan, saudara dengan tekun, mulai banyak perubahan dalam saudara. Tahukah saudara, benar-benar melihat sekarang bahwa ternyata cara kerja Tuhan berbeda sekali dengan cara kerja kita, dengan cara kerja manusia. Kalau melihat sekarang di proses, di keadaan yang sekarang bisa mengenal Tuhan
seperti sekarang ini gitu ya. Wow. Itu luar biasa. Dan benar-benar mengerti saudara, bahwa setiap yang dikatakan itu saudara, itu benar adanya. Itu iya dan amin. Gitu. Pengalaman-pengalaman setiap hari gitu ya. Ketika dia mulai menjelaskan, ketika ada perkataan-perkataan yang baru. Ketika nampaknya saudara, jadi waktu saya ingat ketika saya tidak kuat dikatakan sesat itu saudara, itu saya seperti dalam hal perkataan itu ya. Pada waktu itu saudara, saya mencoba menjelaskan perkataan itu. Padahal perkataan itu sudah keluar saudara. Dan memang sebetulnya itu betul. Tuhan yang bicara, bukan saya. Karena dari situ saudara, dari perkataan itu saudara, ketika saya mengatakan untuk masalah penghidupan tidak dibutuhkan iman. Lalu ada perkataan berikutnya, jangan habiskan energi imanmu untuk sesuatu yang sudah disediakan. Bisakah engkau datang kepadaku dengan tidak membawa masalahmu? Sejak saat itu saudara, saya benar-benar tidak mendoakan lagi kebutuhan saya. Dan ternyata doa mendoakan kebutuhan justru menjadi masalah. Justru membuat semakin kekurangan. Makanya jalan Tuhan bukan jalan kita. Perkataan Tuhan bukan perkataan kita. Beda sudah. Makanya dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Dan sekarang kita sudah ada dalam kerajaan Allah. Maka segala sesuatu yang tadinya sulit, itu tidak menjadi sulit lagi. Datang sendiri sesuai dengan waktunya. Sesuai dengan waktunya, apa yang kita pikirkan. Lihat nanti saudara. Tempat ini penuh dengan orang-orang yang belajar akan Tuhan. Apakah saudara percaya? Orang-orang yang mencari Tuhan. Tempat ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang memandang Tuhan. Saudara, akan ada satu kegerakan. Kegerakan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Kegerakannya apa? Satu kegerakan di mana tua, muda, besar, kecil mengenal Allah. Atau diajar langsung oleh Allah. Sehingga kamu tidak perlu mengatakan kepada sesamamu, ayo kenallah Tuhan. Karena mereka tua, muda, besar, kecil akan mengenal Allah. Wah, itu satu kegerakan, saudara. Itulah yang dikatakan, setiap mata akan memandang dia. Di situ satu pertobatan itu, saudara. Itu orang meraung, orang rasanya itu tertempelak, saudara. Oh, ternyata selama ini, aku ternyata sudah meninggalkan Tuhan ya. Oh, ternyata selama ini aku melayani, ternyata aku melayani dengan mulutku saja ya. Ternyata hatiku jauh, itu rasanya saudara teriris-iris, saudara. Ternyata selama ini aku nggak pernah kenal Tuhan ya. Itulah yang dikatakan, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara, jadi Yesus mengaku seperti itu. Kalau selama ini kan kita pikirkan, terjadi kebangunan rohani, pencurahan Roh Kudus. Yang ketiga lagi, enggak, itu pekerjaan dulu. Masa kayak gitu lagi, diulang lagi, pencurahan Roh Kudus lagi.
terus bertobat lagi di mana-mana seperti di Wales gitu. Enggak lah, kampungan lah. Itu kan pekerjaan yang dikatakan oleh Salomo. Apa yang sudah ada lagi gitu loh. Masa Tuhan seperti itu? Tidaklah. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dikatakan, apakah ketika dia datang kembali, apakah engkau tahan berdiri? Seperti yang saudara dengarkan selama ini. Dan saya percaya, ketika saudara, lubang kecil itu makin membesar, saudara. Saya percaya, saudara, semua kita akan mengalami yang namanya bagaimana mengenal dia. Seperti kita mengenal orang yang sangat kita kasihi. Persahabatan, hubungan suami istri adalah satu gambaran hubungan kita dengan Tuhan. Rahasia ini besar. Saudara, ketika waktu berjalan terus, saudara, melewati tahun demi tahun, hubungan suami istri, saudara, itu makin lama, saudara, itu makin saling mengenal. Dan akan cintanya akan makin lama makin kuat, saudara. Pasti akan lebih daripada sekedar berpacaran. Saudara, itu adalah gambaran hubungan kita dengan Tuhan. Itu dikatakan hubungan tertinggi. Kemarin saudara kita belajar tentang bagaimana hubungan bapak dengan anak kan. Seorang bapak bertanggung jawab. Saudara, dia yang bekerja mati-matian untuk anak. Dan bapak tidak pernah mengharapkan imbalan dari anak. Enggak. Bahkan ketika pemberian dia tidak diterima lagi oleh anaknya karena anaknya sudah punya, ada satu kesedihan dalam seorang bapak. Dari seorang orang tua. Ketika anaknya itu rasanya mau minta sama bapaknya kayak dia memohon-mohon, seorang ayah pasti sedih sekali. Saudara, selama ini saudara pengenalan akan Tuhan membuat banyak orang percaya semuanya mau mati untuk Bapa, untuk Tuhan. Apakah itu inti yang diharapkan oleh dia? Tahukah saudara? Itu penghujatan, saudara. Seolah-olah pekerjaan dia belum sempurna. Makanya saudara, sekalipun aku memberikan nyawaku untuk dimakan, kalau aku tidak punya kasih, tak ada gunanya. Semua ambisi Paulus untuk mengasihi Tuhan. Mau apa saja, dia rela gak beristri, dia rela gak terima apa-apa dari jemaat. Saudara, itu hanya membangkitkan kesombongan dia. Seolah-olah dia gak butuh Tuhan. Seolah-olah dia gak butuh jemaat itu. Dia bisa mandiri. Makanya dia harus mengalami banyak sekali pencobaan. Tapi gak jerah-jerah juga, saudara. Bayangkan betapa lelahnya Tuhan atas dia. Sekarang seorang anak dilahirkan untuk menikmati Bapa.
Itu sebabnya saudara, ketika anak bungsu itu pulang, dikasih pesta. Saudara, ketika kita mulai dengan sekarang ini, saudara, kita mulai melihat kita kemarin dihakimi. Tapi tahukah saudara, pekerjaannya bergantian. Dan sekarang kita tahu ternyata penghakiman sama indahnya dengan segala berkat yang diberikan kepada kita. Makanya dikatakan, berbahagialah orang yang miskin. Diucapkan dulu kata berbahagia di depan. Supaya kita sanggup melewatinya. Supaya kita melewatinya dengan tersenyum. Ketika kita fokus di kata berbahagianya, maka apa saja yang kita lewati, kita bisa melewatinya dengan tersenyum. Disitulah Tuhan menjelaskan. Tahukah engkau, ketika engkau tidak makan, aku pun tidak rela tidak makan bersama dengan engkau. Engkau tidak makan karena benar-benar engkau tidak punya makanan. Tapi aku tidak makan, aku berlimpah dengan makanan. Sudah lihat perbedaannya tadi antara kita dengan Tuhan. Bukankah kadang-kadang kita itu nggak makan karena kecerobohan kita? Bukankah kadang-kadang kita nggak bisa makan karena salahnya kita? Bukankah kadang-kadang kita miskin karena kesalahan kita? Karena dosa kita? Tetapi Tuhan harus menderita ketika kita lapar. Saudara, disitulah saudara, dia singkapkan ketika kita dibawa kepada pengenalan. Berbahagialah kalau engkau dianiaya karena aku. Kalau kita fokus kepada aniaya, maka kita itu akan terhilang. Kita tidak mendapatkan kasih. Kita akan menganggap Tuhan itu kejam. Ketika kita fokus kepada laparnya, kepada kita fokus kepada kata-kata yang kasar daripada orang, disitulah kita mati di dalam penderitaan itu. Tetapi ketika kita fokus kepada kebahagiaan itu, disitulah dia menjelaskan. Ini loh. Saudara, sekarang benar-benar saudara, arti kata menyangkal aku di hadapan manusia sekarang saya mengerti. Karena sekarang saudara, bukan masalah agama kita lagi. Karena semua orang memanggil nama Yesus. Dan sekarang saudara, seperti di Makassar, itu orang berbondong-bondong datang untuk didoakan kok. Tidak peduli mereka didoakan dalam nama Yesus. Tidak peduli. Saya juga ketika mendoakan orang tidak peduli. Saya berdoa dengan cara saya, yang penting dia sembuh. Diterima kok. Tetapi, apakah mereka punya hubungan dengan nama itu? Apakah dia sadar kalau dia sedang menyakiti hati Tuhan? Saudara, orang yang melayani Tuhan dengan mulutnya, hatinya menjauh, dia tidak sadar akan apa yang dilakukan. Lama-lama dia akan mati rasa. Nggak punya hati nurani lagi. Dia bisa berkhotbah dengan hebat, membuat orang terpukau, tetapi dia tidak punya perasaan Tuhan lagi. Dia nggak rasa lagi kalau dia berdosa. Nggak rasa lagi.
Namanya sudah mati rasa. Dia kehilangan kenormalan kemanusiaan. Saudara, hari-hari ini saudara, perasaan kita akan dia itu akan semakin kuat. Kita akan tahu apakah kita mendukakan Tuhan atau tidak. Kita akan merasa mungkin bisa berhari-hari rasanya karena kita sudah menyakiti hati pasangan kita. Ketika kita ngomong yang salah di masa yang lampau, ketika diingatkan, itu ada satu rasa ketika kita mengucapkan sesuatu yang ketika kita tahu itu salah, gak berkenan di hadapan Tuhan. Ada satu rasa di sini, rasa bersalah yang luar biasa. Bahkan ketika Tuhan mengatakan kepada kita, sudah, aku sudah mengampuni engkau. Tapi saudara, perasaan bersama itu rasanya saudara. Bukan karena kita nggak tahu kita diampuni. Kita tahu kita diampuni. Tetapi saudara, ada satu rasa karena kita sudah melukai hati Tuhan. Bayangkan saudara, ketika kita melihat pengampunan Tuhan, kesabaran Tuhan, kita melihat dengan jelas saudara. Lalu kita murtad lagi. Disitulah baru dikatakan seseorang itu menghujat Roh Kudus. Dosanya tidak diampuni lagi. Dia menyalibkan anak manusia kedua kali. Itulah orang yang punya pengalaman dengan Tuhan. Pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Yang tak bisa diambil oleh siapapun, saudara. Nggak bisa diambil. Pengalaman ini pribadi saudara punya. Ini nggak bisa diajarkan. Dan ini anugerah yang luar biasa. Ketika engkau memilih setiap hari mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan setiap hari. Setiap pagi. Diam-diam dalam hatimu, engkau mengucapkan terima kasih. Diam-diam dalam hatimu, engkau beriman. Diam-diam dalam hatimu, engkau semakin mencintai Tuhan dari hatimu yang paling dalam. Diam-diam ketika engkau menyanyi, engkau mulai merenungkan, kata-kataku ini hambar enggak ya? Doa-doaku ini hambar enggak ya? Ketika engkau berkata-kata kepada orang lain, engkau mulai menilai perkataan-perkataan. Ketika engkau berkata-kata di luar, ketika engkau bersikap di luar, ketika engkau memandang rendah orang lain, tiba-tiba engkau sadar, aduh. Itulah perasaan yang bertumbuh, saudara. Perasaan kedekatan dengan Tuhan. Ketika engkau melihat di dalam dirimu ada kecurangan, ada kesombongan, diam-diam engkau minta ampun. Dan engkau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak tahu bagaimana caranya keluar. Ketika engkau jengkel, ketika engkau murung, engkau tidak lagi seperti Kain yang harus didatangi Tuhan. Engkau dengan cepat-cepat, gak bisa kayak gini. Lalu engkau berubah dengan sendiri. Engkau tetap bersuka cita. Ketika rasanya engkau mau menyerah, engkau mau putus asa rasanya. Ketika rasanya engkau dihajar dengan perkataan-perkataannya, rasanya mau menyerah. Tetapi esoknya ada satu perubahan di dalam saudara. Nggak bisa begini Tuhan terus. Saudara nggak menunggu lagi perkataan Tuhan yang mengatakan, sampai kapan kamu terus begini? Tapi dengan sendirinya engkau akan berkata, nggak bisa kayak gini terus.
Tuhan kan gak bisa terus kayak gini kan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Engkau hidup di dalam aku. Teruslah Tuhan. Maka saudara akan terus memandang Tuhan. Waktu-waktumu tidak Engkau buang lagi untuk hal yang sia-sia. Engkau atur waktumu. Engkau tidak mau lagi kehilangan waktu-waktu yang indah bersama dengan Tuhan. Engkau tidak cepat putus asa ketika engkau diingatkannya. Engkau tidak mau lagi mukamu murung. Ketika waktu setiap pagi ketika bangun, engkau mulai mengatur waktumu. Bagaimana supaya engkau fresh di hadapannya setiap hari. Itulah perasaan yang bertumbuh setiap hari. Setiap hari. Caramu berbicara kepada orang lain. Cara memandang orang lain. Cara memandang masa depan. Caramu membesarkan anakmu. Menasehati anakmu. Cara pandangmu sekarang terhadap keluargamu yang di luar. Terhadap orang lain. Oh, saudara, semua berubah. Karena kasih di dalam saudara makin melimpah. Amin, saudara. Kasihnya Kristus makin melimpah. Hidupmu pun makin melimpah. Kalau tadinya engkau mudah marah, mudah emosi, sekarang tidak lagi. Ketika tadinya engkau cepat-cepat bicara, gitu, cepat-cepat menilai, sekarang tidak lagi. Itulah perasaan yang bertumbuh. Rasanya kalau saudara tahu ada kedegilan di dalam hati saudara, lalu dimunculkan oleh Tuhan. Engkau akan cepat-cepat minta anugerah kepada Tuhan. Oh, rasanya setiap hari hidupmu menjadi penyembahan yang indah bagi Tuhan. Rasanya saudara, ketika engkau menyembah Dia, ketika engkau melayani, memimpin pujian di depan misalnya, gitu, kata-katamu akan berubah. Gitu. Kata-kata yang kau ucapkan engkau mulai sadar, ini lip service, ini cuma kata-kata indah. Pengalamanmu setiap hari, engkau akan buat kata-katamu itu benar-benar dari hatimu yang paling dalam. Dan engkau merasakan kata-katamu dinikmati oleh Tuhan. Karena engkau punya hubungan pribadi dengan Dia. Dan tahukah saudara, semua orang akan merasakan hubunganmu dengan Tuhan. Akan melihat. Setiap orang akan tersentuh. Itulah yang diharapkan Tuhan. Dari Dia menyembuhkan saudara dan saya dalam hubungan ini. Sehingga seluruh dunia melihat bahwa Tuhan nyata hidup di dalam saudara dan saya. Dan aliran kasih yang luar biasa ini akan menyentuh saudara yang paling rusak sekalipun. Saya nggak tahu ada yang kemarin bagikan ya di wall saya itu tentang ada satu kelompok yang mendoakan grup ini satanis ya. Itu di jalan gitu. Itu pakai apa itu? Pakai tanduk-tanduk itu saudara. Pokoknya mereka dikatakan grup satanis gitu. Tetapi ketika didoakan oleh sekelompok orang ini, mereka mau didoakan semua. Saudara, di depan kita saudara. Walaupun nampaknya sepertinya kejahatan itu makin memuncak. Tepat dengan itu. Ada sekelompok orang yang merasakan
kasih-Nya Tuhan. Disinilah kita melihat kejahatan ditelan oleh kasih Bapa Surgawi. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kalau saudara lihat, saudara, ketakutan ada di mana-mana hari-hari ini. Orang mulai gelisah, saudara. Orang mulai was-was. Tapi tepat dengan itu, saudara, akan ada satu gelombang kasih Allah yang luar biasa melanda semua orang. Bahkan iblis sekalipun tidak tahan, harus mengakui kedaulatan kasih-Nya Tuhan. Benar, saudara? Dan rasanya dia itu memohon kepada Allah, sudah, habiskan saja aku. Hapus saja aku dari kitab yang pernah ada di muka bumi ini. Bahkan gak usah lagi orang mengenal namaku. Biarlah nama Lucifer itu tidak ada lagi. Sampai memohon seperti itu, saudara. Oleh karena apa, saudara? Pernyataan kasih Bapa yang sempurna. Saudara, sekarang ini saudara kita makin mengerti apa itu kasih yang sempurna. Apa kasih Bapa yang sempurna? Rasanya sekarang semua terang benderang, saudara. Oleh karena apa, saudara? Memang sudah waktunya. Dan Dia sedang memunculkan anak-anak Allah. Dan itu adalah saudara dan saya. Itu adalah anak-anak kita ini, saudara. Anak-anak kita ini itu mereka. Generasi yang mengenal Allah dengan benar. Generasi yang merasakan kasih Allah. Generasi yang memeluk Bapaknya dengan erat. Generasi yang belum pernah ada sebelumnya, saudara. Generasi yang bebas mengekspresikan cinta kepada Allah yang belum pernah ada sebelumnya. Generasi yang bebas dari segala kekerasan si jahat. Itulah generasi langit baru dan bumi baru. Itulah kita. Dan kita dianugerahkan melahirkan generasi itu. Dan kita dianugerahkan untuk hidup selama-lamanya. Tahukah saudara? Ada panggilan yang luar biasa untuk hidup selama-lamanya. Saudara, panggilan untuk berani mati itu bukan panggilan tertinggi. Panggilan tertinggi adalah berani hidup selama-lamanya. Itu saudara berarti berani menampung seluruh kepenuhan Allah. Oh saudara, itu luar biasa, saudara. Itu ada satu seni yang nanti saudara akan temukan sendiri. Dan setiap kita akan menceritakan keindahan Tuhan. Saudara bisa melihat keindahan dunia di depan kita. Keindahan bumi di depan kita. Baik saudara, puji Tuhan. Saudara, mari kita akhiri saudara. Saya percaya ada sesuatu yang luar biasa malam hari ini dikerjakan oleh Tuhan di tengah-tengah kita. Baik, mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur malam hari ini. Anugerah-Mu, oh sangat cukup bagi kami. Terima kasih Bapa. Buat perkataan-Mu yang sangat menyejukkan kami. Yang sangat menguatkan kami. Yang sangat membangkitkan kami. Terima kasih Bapa. Kau sangat baik. Dan kami percaya. Kami akan terus melihat segala kebaikan-Mu yang berlimpah dari hari ke hari. Terima kasih.
Kami bersyukur. Bahkan ketika kami beristirahat malam hari ini, kami beristirahat dengan sangat damai sejahtera. Sehingga besok kami bangun kembali dengan tubuh yang segar dan fresh. Terpujilah Engkau Bapa, kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik saudara, puji Tuhan. Tuhan memberkati, sampai ketemu besok ya.